Yang pertama adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Takarrub itu sederhananya adalah bagaimana kita memetakan hidup kita, aktivitas kita di bulan Ramadan berdasarkan 5 hukum dalam ilmu fikih sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Karena takarrub itu dalam bentuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Makanya kita mesti memetakan hidup kita di bulan Ramadan ini berdasarkan 5 hukum. Kita tahu dalam ilmu usul ada 5 hukum dalam ilmu fikih, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Wajib itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Sunnah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Mubah ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau makruh ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa. Itu makruh. Yang haram ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan dapat dosa. Itu haram. Nah, bagaimana di bulan Ramadan ini kita petakan aktivitas kita, kita petakan perbuatan kita sebelum kita lakukan. Itulah perkataannya Imam Bukhari, al ilmu qablal qauli wal amal. Sebelum kita berucap, sebelum kita berbuat, lihat dulu ini perbuatan yang akan saya ucapkan, perbuatan yang saya amalkan masuk dalam kategori mana ini dari 5 hal. Al ilmu qablal qauli wal amali. Ilmu itu harus mendahului ucapan dan perbuatan. Nah, misalnya apabila di bulan Ramadan kita dapati suatu perbuatan hukumnya wajib, rumusnya adalah laksanakan, sempurnakan. Itu rumusnya kalau wajib. Jadi kalau suatu perbuatan di bulan Ramadan kita dapati hukumnya wajib, rumusnya laksanakan, sempurnakan pelaksanaannya. Itu rumusnya wajib. Misalnya sholat 5 waktu wajib. Kalau begitu laksanakan sholat 5 waktu, sempurnakan pelaksanaannya, waktunya, tempatnya, dan caranya. Puasa Ramadan wajib, laksanakan, sempurnakan pelaksanaan puasa Ramadan. Ada yang mau berzakat mal di bulan Ramadan, sempurnakan zakatnya, laksanakan, sempurnakan. Itu rumusnya kalau wajib. Zakat fitrah nantinya, laksanakan, sempurnakan pelaksanaannya. Keluarkan zakat di waktu bolehnya dan di waktu wajibnya. Jangan sampai belum masuk waktu kebolehan sudah keluarkan zakat. Salah dan keliru. Itu rumusnya wajib. Apabila suatu perbuatan kita dapati hukumnya sunnah, rumusnya adalah perbanyak, variasikan. Perbanyak dan variasikan. Itu rumusnya kalau sunnah. Misalnya baca Quran, hukumnya apa di bulan Ramadan? Sunnah. Kalau begitu perbanyak baca Quran di bulan Ramadan. Zikir, sunnah, perbanyak zikir di bulan Ramadan. Berdoa, sunnah, perbanyak berdoa di bulan Ramadan. Apalagi yang kemudian kita dapati hukumnya sunnah, perbanyak di bulan Ramadan. Dan variasikan. Variasikan maksudnya, mungkin kita lemah melakukannya pada suatu waktu, ganti dengan ibadah lain. Kita lemah baca Quran, ganti dengan sedekah. Kita lemah sedekah, ganti dengan istighfar. Jadi ibadah sunnah itu perbanyak, variasikan. Ya, sebab terkadang ada seseorang di suatu waktu, ada yang lemah baca Quran. Dia cuma bisa bersandar, duduk-duduk, nggak bisa baca Quran, capek, lelah, ngantuk. Ganti dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, terus. Nah, itu kalau sunnah, rumusnya adalah perbanyak, variasikan. Apabila perbuatan itu hukumnya mubah, maka rumusnya adalah kurangi di bulan Ramadan. Nonton, selagi nonton kontennya benar, berita misalnya, hukumnya mubah, kurangi. Ya. Tidur di siang hari Ramadan, mubah hukumnya, kurangi. Tidur di malam hari, mubah hukumnya, kurangi. Sebab Allah mengatakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ciri-ciri calon penghuni surga itu adalah sedikit tidurnya di waktu malam. Dia banyak isi malamnya dengan ibadah.
Jadi walaupun tidak salah kalau kita tidur, karena nggak berdosa kalau kemudian kita tidur, dan juga tidak dapat pahala kalau kita tidur. Jadi yang benar adalah kita kurangi gitu, kita kurangi. Itu kalau hukumnya mubah. Maksudnya dengan dikurangi kita bisa melakukan yang sunnah atau yang wajib. Lalu kemudian apabila kita dapati perbuatan itu hukumnya makruh, rumusnya adalah hindari. Walaupun tidak berdosa dengan mengerjakan, tapi hindari. Contohnya, antara subuh dengan waktu isyraq tercela hukumnya tidur. Hukumnya makruh. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidur antara subuh dan isyraq tidak berdosa. Tetapi tercela, makruh hukumnya. Dibenci Allah. Kenapa? Kata para mufassir, haknya Allah untuk hamba-hambanya mengingatnya. Sama dengan antara asar dan maghrib, hukumnya makruh tidur. Walaupun tidak berdosa jika ada yang tidur di waktu itu. Kenapa? Allah mengatakan, wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Termasuk dalam bermajelis ilmu, sedaya upaya kita tenang. Untuk apa? Bukan memuliakan penceramahnya, tapi memuliakan ayat yang disampaikan. Untuk memuliakan hadis Nabi yang dibacakan. Sebab dalam surat Al-Hujurat, kalau kemudian Nabi berbicara, rendahkan. Jangan kita kemudian suara kita lebih tinggi daripada Nabi SAW. Ketika di depan kita menyampaikan ayat Allah, menyampaikan hadis Nabi, maka kita hindari untuk kemudian berbicara demi memuliakan ayat sebenarnya. Bukan memuliakan penceramahnya, memuliakan ayat, memuliakan hadis. Sebab Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitau khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Gunung yang besar, gunung yang kokoh, andaikan ayat turun pada gunung itu, akan hancur berkeping-keping gunung itu. Karena mereka takut kepada Allah, takut dengan ayat, maknanya dan kandungannya. Maka kalau kemudian kita mendengarkan ayat, kita tundukkan hati kita. Jangan sampai hati kita lebih keras daripada gunung. Tidak tunduk hati kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hindari perkara-perkara yang bisa mengundang benci Allah walaupun tidak berdosa dengan melakukannya. Nah, kalau kemudian suatu perbuatan itu hukumnya haram, rumusnya adalah tinggalkan di bulan Ramadan. Dusta, haram hukumnya, tinggalkan. Apalagi perkara-perkara yang kemudian hukumnya haram, tinggalkan. Menonton film porno di bulan Ramadan haram, tinggalkan. Nah, kalau kemudian kita bertakarrub kepada Allah dengan cara kita petakan aktivitas kita berdasarkan 5 hukum ini, maka kita sebenarnya sudah bergaya hidup takwa. Makanya insya Allah Ramadan ini kalau kita sungguh-sungguh, kita insya Allah lalakum tatakun, benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sebab kita terbiasa dengan gaya hidup takwa berdasarkan 5 hukum dalam ilmu fikih.